Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat saham. Kembali lagi, setiap minggunya sahabat saham akan memberikan 5 analisa saham yang lagi uptrend atau lagi booming di tanggal 15 Juli 2022, yang diambil sumber datanya dari RTI Bisnis. Saya pilih 5 saham yang lagi naik ya teman-teman ya, di tanggal 15 Juli 2022. Sebelum itu kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG untuk dibaca di tanggal 17 Juli 2022. Apakah dia naik atau gimana ya teman-teman ya? Kita lihat saja. Untuk indeks harga saham gabungan kita lihat terkoreksi di tanggal 15 Juli sebesar minus 0,57% dan ditutup di 6.652 yang sempat jatuh di harga paling rendahnya itu di 6.646. Kalau kita lihat teman-teman, IHSG di tanggal 14 Juli 2022 itu sudah mantul di support yang pertama dan kembali naik ya teman-teman ya. Kita lihat kembali naik dan ditutup di harga 6.690. Tetapi di tanggal 15 Juli 2022 dia tidak mampu ditembus di 6.700 dan bertahan, sehingga dia terkoreksi kembali ke bawah ke 6.652 dan kemungkinan di tanggal 17 Juli 2022, mohon maaf, tanggal berapa ya teman-teman ya, kita lihat tanggal 18 Juli 2022 itu indeks harga saham gabungan bakal cenderung kembali ke support awalnya di 6.608 apabila dia tidak mampu kembali ke habitatnya di 6.700. Support pertamanya itu resistensi pertamanya itu di 6.756, yang sebelum itu dia resistensi yang terdekatnya itu di 6.725. Apabila indeks harga saham gabungan bisa bertahan di 6.725, dia cenderung akan naik kembali ke 6.756 bahkan ke 6.800. Walaupun dia melakukan penurunan, dia terakumulasi dengan baik, volumenya juga cenderung positif. Banyak yang menampung ya teman-teman ya, dibilang ya teman-teman. Untuk mingguannya indeks harga saham gabungan masih jatuh di garis MA50 dan masih memang cenderung ke harga supportnya di 6.559 yang telah terjadi di tanggal 14 Juli 2022. Mungkin itu aja sekilas indeks harga saham gabungan. Untuk perkirakan bakal ke arah mana ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa menganalisa kembali, dan ini adalah versi analisa sahabat saham. Oke, langsung kita ke saham yang pertama yang saya bilang 5 saham pilihan dari sahabat saham. Yang pertama ada DGNS. DGNS sudah melakukan penguatan sampai 20% ke harga penutupan 408 yang sebelumnya sempat naik ke 418.
ke titik yang paling tertingginya, di resistensi yang paling tingginya memang di 418 dan kembali turun ya teman-teman ya, dan ditutup di harga 408. Bagi teman-teman yang sudah punya, bisa mencoba kembali di take profit di harga 418 sampai 422. Dan apabila yang belum punya, jangan dikejar dulu, dia bakal terkoreksi kembali ke harga 344 di harga MA5 nya. Kita lihat DGNS di mingguannya. Di mingguannya juga sudah di atas ya teman-teman ya, sudah di atas garis MA20, dan apabila dia bisa mampu di tanggal 18 Juli ditutup di atas MA20 nya, maka dia cenderung ke harga 498 teman-teman. Bagi yang belum punya bisa ditunggu kembali ya teman-teman ya, ke harga yang saya bilang di harga 344. Untuk cut lossnya sendiri DGNS bisa di bawah 336. Nah, apabila sudah menyentuh di bawah 336 bisa di cut loss dulu atau ditunggu kembali. Apabila dia mantul bisa dibeli kembali ya teman-teman di average ya. Tapi walaupun dia melakukan kenaikan di akumulasi, volumenya cukup menarik ya teman-teman ya, tinggi ya teman-teman ya. Mungkin ini bakal naik kembali tapi dia langsung turun kembali ya teman-teman ya. Jadi ya, untuk yang belum punya bisa ditunggu lagi teman-teman. Oke, selanjutnya ada BEPS. Saham BEPS di tanggal 15 Juli 2022 sudah melakukan kenaikan sebesar 17% ke harga 5.200, yang sebelumnya di tanggal 14 Juli 2022 sempat melakukan penurunan sebesar minus 6,95% di ke harga 4.420, dan kembali mantul di MA di MA20 nya di 4.275 dan kembali menguat sampai paling tingginya 5.425. Bagi yang belum punya bisa ditunggu di resistensi kuatnya di 4.690. Bagi yang sudah punya bisa di take profit kembali di harga 5.425. Untuk cut lossnya sendiri BEPS bisa di cut loss di bawah 4.425. Untuk mingguannya BEPS sudah melakukan penguatan dan bakal menuju ke resistensi terjauhnya yang pertama di 5.750. Untuk volume, walaupun dia melakukan kenaikan, volumenya dalam mingguannya sudah melakukan berkurang ya, merah ya teman-teman ya, ketimbang yang sebelumnya di tanggal mingguannya di tanggal 8 Juli dia melakukan akumulasi, volumenya hijau ya teman-teman ya. Kita lihat hariannya ya, hariannya masih dalam tahap hijau ya volumenya teman-temannya, tapi mingguannya sudah banyak berkurang ya teman-teman. Untuk selanjutnya saham ketiga ada Arko. Saham Arko kita lihat, aku nggak mau nih. Oh, iya. Saham Arko, wah, rusak. Kita lihat lagi. Saham Arko di tanggal 15 Juli 2022 sudah melakukan kenaikan sebesar 10% ke harga 348 dan harga tertinggi 362.
dia melakukan kenaikan selama 5 hari berturut-turut dari harga sebelumnya di 282 paling tinggi ya teman-teman, dan menjebol di tanggal 15 Juli resistensi terkuatnya teman-teman di 338 dan berhenti. Bagi yang belum punya bisa ditunggu di harga resistensi terkuatnya di 338, dan bagi yang sudah punya bisa di take profit di harga 362 kembali ya teman-teman ya. Untuk volumenya oke, untuk hariannya kita lihat, mingguannya belum ada ya teman-teman ya. Untuk mingguannya karena ini saham baru juga Arko ya teman-teman ya. Kalau saham baru itu cukup hati-hati ya teman-teman ya, jangan terbawa suasana sehingga kita lupa daratannya. Oke, kita lihat saham keempat ada ABA. ABA sangat populer di grup-grup Telegram ya teman-teman ya. Banyak yang bilang ABA bisa ke 300. Kita lihat ABA di tanggal 15 Juli sudah melakukan kenaikan sebesar 10% ke harga 234 penutupannya, dan sempat tertingginya itu 240 dan hampir menyentuh BB topnya di 246, dan apabila dia bisa kembali menguat dia akan kembali ke 256 dan 264, dan pengujian yang pertama di 264 yang sebelumnya di tanggal 29 Juni dia sudah sampai ke 264 tapi dia tidak bisa bertahan dan mantul dan kembali lagi ke bawah ya teman-teman ya. Untuk yang belum punya bisa ditunggu di 220 dan di 210 ya teman-teman ya untuk ABA. Dan untuk ke 300-nya seperti yang dibilang orang Telegram itu belum bisa, maksud saya belum ada ke arah situ, belum ada volume yang cukup wah gitu ya teman-teman ya, sebelum dia bisa menembus resistensi yang kuatnya di 264. Volumenya cukup mendukung, hijau ya teman-teman ya, masih oke ya teman-teman ya hariannya ABA. Dan weeknya, mingguannya juga dia sudah menyentuh di garis EMA 20 tetapi dia mantul kembali ke bawah dan ditutup di 234. Iya gitu ya teman-teman ya. Bagi yang belum punya bisa ditunggu di 220 sampai 210 teman-teman ya. Sabar aja teman-teman, dia ini bakal kembali lagi dulu karena dia tidak mampu untuk menembusnya ya teman-teman di 246. Oke, apabila sudah naik dia tidak mampu ya kembali lagi teman-teman, jadi jangan dikejar saham-saham yang sudah naik, kita lihat koreksinya saja. Untuk SCMA ini pun juga di grup sebelah sangat populer dan ini menjadi saham kelima yang saya analisa di Sabar Saham, yang sebelumnya sudah naik. Kita lihat di sini konsul ya teman-teman ya, masih seatwise yang panjang, sangat panjang, dan akhirnya dia di tanggal 15 Juli sudah melakukan kenaikan sebesar 8% di 216 yang sebelumnya sempat tertingginya di 222, tetapi dia belum bisa mampu untuk naik ke harga yang paling tinggi. Bukan paling tinggi, resistensi terkuatnya di 238.
di 238 ya teman-teman ya resistensi kuatnya, dan dia cuman bisa mampu ke 222. Untuk saat ini dia bakal kembali lagi ke 238. Kita lihat apakah besok di tanggal 18 Juli 2022 dia bisa mampu menembus atau dia tidak bisa menembus. Bagi yang belum punya barangnya, bisa ditunggu kembali di 214 sampai 210. Bagi yang sudah punya bisa coba kembali di take profit di harga 222 sampai 238. Untuk walaupun dia melakukan kenaikan, volumenya juga masih mendukung ya teman-teman, masih hijau ya teman-teman ya. Kita tengok mingguannya SCMA juga dia belum bisa mampu untuk naik di harga 284, paling resistensi yang paling kuatnya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan 5 saham pilihan dari Sabar Saham yang diambil dari RTI Bisnis. Mudah-mudahan 5 saham tersebut yang saya analisa bisa teman-teman analisa kembali untuk menjadi sebuah keputusan apakah itu teman-teman beli atau teman-teman jual ya teman-teman ya. Sehingga di tanggal 18 Juli teman-teman bisa mendapatkan cuan-cuan yang besar teman-teman. Kuncinya sebenarnya cukup sabar karena market untuk beberapa hari ini tidak mendukung ya teman-teman ya. Bermain di psikologi kita apakah atau mental kita itu kuat atau tidaknya. Cukup kita gunakan money management yang baik ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan 5 saham pilihan Sabar Saham. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.